Halo semuanya, hari ini kita akan membahas konsep dasar dari mata kuliah Dasar-Dasar Hortikultura. Jadi, apa yang dimaksud dengan hortikultura? Istilah hortikultura pertama kali diperkenalkan pada tahun 1600. Hortikultura merupakan bahasa Latin yang berasal dari dua kata, yaitu hortus dan juga cultura. Hortus memiliki arti garden atau tanam, dan kultura memiliki arti cultivation atau budidaya. Jika diartikan, hortikultura memiliki definisi sebagai tanaman budidaya atau budidaya tanaman pekarangan. Secara lebih rinci, hortikultura merupakan ilmu dan praktik intensif dalam seluruh prosesnya. Mulai dari menanam, memproses, juga memperjualbelikan hasil budidaya, termasuk buah, sayuran, dan juga tanaman hias. Terdapat beberapa cabang ilmu yang terkait dengan hortikultura, di antaranya adalah pomologi atau ilmu yang mempelajari tentang kultivasi tanaman berbuah seperti apel, jeruk, dan juga mangga. Kemudian ada arborikultur yang juga mempelajari tentang kultivasi dan manajemen pohon serta tumbuhan semak. Kemudian ada florikultur atau ilmu yang mempelajari tentang tanaman berbunga. Selanjutnya ada olerikultur atau ilmu yang mempelajari tentang kultivasi sayur-sayuran. Dan yang terakhir ada vitikultur atau ilmu yang khusus mempelajari tentang anggur. Berikut adalah pengelompokan tanaman hortikultura berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah tanaman perkebunan, yaitu kelompok tanaman yang dikelola oleh individu atau perusahaan dalam skala besar dan juga dilakukan secara intensif. Contohnya adalah perkebunan teh dan juga perkebunan kopi. Kemudian ada tanaman rempah atau kelompok tanaman kultivasi yang diproduksi untuk memberikan rasa terhadap makanan. Contohnya adalah tanaman cabai, tanaman bawang, dan juga kunyit. Selanjutnya ada kelompok tanaman obat. Kelompok tanaman ini digunakan untuk obat dan juga aromaterapi. Beberapa contoh kelompok tanaman obat adalah temulawak dan juga jahe merah. Kemudian beberapa contoh kelompok tanaman yang dapat berguna sebagai aromaterapi, contohnya adalah lavender dan juga melati. Tanaman hortikultura memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penyedia pangan, yaitu sumber pemenuhan gizi bagi manusia dan hewan, karena tanaman mengandung banyak vitamin, mineral, serat, karbohidrat, lemak, dan juga protein. Kemudian, tanaman hortikultura juga bisa dijadikan objek unsur sosial budaya, yaitu unsur keindahan dan kenyamanan bagi lingkungan dan orang-orang yang menikmatinya. Tanaman hortikultura juga dapat berguna sebagai penggerak ekonomi, yaitu menjadi sumber pendapatan bagi petani, pedagang, industri, dan juga skala rumah tangga. Dan yang terakhir, tanaman hortikultura juga dapat berfungsi sebagai obat alami yang memiliki manfaat biofarmaka sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit. Terdapat beberapa cabang ilmu yang terkait dengan bidang hortikultura, diantaranya adalah mekanisasi pertanian. Dengan adanya mekanisasi pertanian, ditemukan berbagai peralatan mekanik yang membantu budidaya tanaman mulai dari penyediaan lahan, kemudian penanaman, dan juga panen. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sistem penanaman. Yang kedua adalah dengan olahan hasil, yaitu dengan mengubah produk hortikultura mentah menjadi produk olahan.
Dengan menjual produk olahan ini, maka masyarakat mampu mendapatkan sumber pendapatan baru. Selanjutnya ada bidang sosio-hortikultura. Banyak penelitian menunjukkan bahwa melakukan budidaya tanaman dapat membantu kita dalam menghindari stres. Maka dari itu, merawat tanaman dapat menjadi media meditasi yang baik untuk merelaksasi diri. Bidang hortikultura yang berkembang juga meningkatkan percepatan di bidang ilmu lain. Salah satunya adalah ditemukannya ZPT atau zat pengatur tumbuh. Dengan melakukan induksi pembungaan dan pembentukan buah, maka petani dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk tanaman yang ia tanam. Kemudian, berkembang juga teknik pemuliaan tanaman. Dengan melakukan persilangan konvensional dan non-konvensional, dapat dilakukan perakitan tanaman unggul, hingga akhirnya tanaman unggul ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah ditemukannya beberapa teknik perbanyakan konvensional. Salah satu contoh diantaranya adalah grafting dan juga stek batang. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan materi ini. Terima kasih sudah menonton video ini.